Melanjutkan pembahasan di video kemarin, kali ini kita akan membahas jalannya pertandingan antara Seisiki melawan Yukiga Hama. Dan tanpa banyak basi-basi lagi, mari kita langsung saja menuju ke dalam pembahasannya. Di awal chapter, kita diperlihatkan SMA Seikan yang juga lolos ke turnamen nasional berhasil mengalahkan lawannya dengan skor 1-0. Trio pemain Seikan yang bernama Himura, Taira, dan juga Higuchi terlihat menonton pertandingan Seisiki melawan Yukiga Hama. Dan yang lucu adalah saat mereka sedang duduk menonton, penonton di sebelah mereka malah membicarakan tim Seikan yang hanya menang tipis 1-0. Padahal Seikan adalah tim yang sering dibicarakan orang-orang. Di sisi lain, Ibu Sukamoto yang juga menonton bersama Sayuri terlihat khawatir melihat Sukamoto yang tidak menjadi pemain inti. Tapi saat ia melihat wajah Sukamoto yang terlihat serius saat pertandingan akan dimulai, ibunya Sukamoto pun merasa jika anaknya akan baik-baik saja. Sementara itu, Higuchi yang melihat Seisiki memasang 3 penyerangnya mengatakan jika mereka adalah kunci dari permainan Seisiki. Taira yang melihat Kazama bermain sedari babak pertama mengatakan jika Seisiki menggunakan semua pemain terbaik mereka. Dan Himura malah kesal dengan Seisiki yang menurunkan Kazama sedari awal. Akan tetapi, Himura juga mengatakan jika Seisiki kalah di laga ini, ia tidak akan memaafkan Kazama. Dan saat Kazama bersalaman dengan Taniguchi, ia mengatakan jika lama tidak berjumpa. Taniguchi kemudian membalas dengan mengatakan, "Kau sudah tumbuh dewasa sekarang. Aku tidak pernah menyangka akan bisa berdiri di lapangan yang sama denganmu lagi," katanya. Akan tetapi, saat Kazama bersalaman dengan Matsumoto, ia terlihat seperti membuang tangan Kazama. Di sini kita seperti diberitahukan bahwa Matsumoto seperti memiliki dendam pribadi dengan Kazama. Ubukata yang menyadari itu mengatakan apakah Kazama akan baik-baik saja. Sukamoto yang mendengar hal itu pun menanyakan apa ada yang salah dengan Kazama. Lalu Bukata mengatakan apakah Sukamoto tidak mengetahui tentang Kazama dan juga Taniguchi. Sukamoto kemudian mengatakan jika Taniguchi adalah kakak kelas yang sering membantu Kazama. Dan juga Kazama mengenal beberapa dari anggota Yukiga Hama. Bukankah bagi Kazama ini hanyalah pertandingan nostalgia? Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Ubukata. Ubukata menjelaskan jika Kazama pernah mengatakan kepadanya jika ia telah mengkhianati orang yang sering membantunya. Tapi jika itu hanyalah pertandingan nostalgia, seharusnya ia akan baik-baik saja. Tapi apakah memang seperti itu? Tanya Ubukata. Dan kemudian kita diperlihatkan Mitsuki yang mengingatkan kepada rekan-rekannya untuk mewaspadai nomor 10 lawan yakni Taniguchi. Ia juga mengingatkan kembali saat kick-off dimulai, berlarilah dari detik pertama dan jangan sampai kehilangan fokus. Karena pertandingan pertama adalah sesuatu hal yang sangat penting. Di sisi lain, Taniguchi juga mengatakan kepada rekan-rekannya, ini adalah mimpi kita bermain di tingkat nasional. Seperti di pertandingan sebelumnya, pada saat kualifikasi kita tidak pernah menjadi tim favorit. Maka dari itu, mari kita membuat kejutan dengan mengalahkan Seisiki hari ini. Kita juga diperlihatkan para pemain Yukiga Hama, diantaranya ada Taniguchi sebagai kapten dan berposisi sebagai penyerang, Yuto Kido sebagai gelandang menyerang, Ryosuke Kunimoto, Kohei Ogawa, dan juga Junpei Kimura sebagai gelandang tengah, Taiga Matsumoto sebagai gelandang bertahan, Ren Shimizu, Kensuke Tachi, Tomonati Tsubaki, dan Yuta Shigeyama sebagai pemain bertahan. Dan yang terakhir ada Takahiro Asoka sebagai penjaga gawang. Dan dari susunan pemain, kita dapat menyimpulkan bahwa SMA Yukiga Hama menggunakan formasi 4-5-1.
Dan kick off pun dimulai dari Seishiki yang terlebih dahulu menguasai bola. Sesuai dari arahan Mitsuki, selepas kick off, bola langsung dioperkan kepada Kimista dan ia langsung berlari menuju pertahanan Yukigahama. Kimista kemudian melakukan long pass kepada Mitsuki, tapi bola berhasil diintercept oleh Matsumoto dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Seishiki. Ya, jika digambarkan itu sama dengan taktik yang dilakukan pemain Indonesia saat menghadapi Bahrain, kalau nggak salah sih. Oke, lanjut. Matsumoto dan komentator pun terkejut dan mengatakan baru saja 10 detik pertandingan berjalan, tiba-tiba saja area bertahan Yukigahama sudah dipenuhi pemain Seishiki yang maju ke area pertahanan Yukigahama. Lemparan ke dalam pun dilakukan. Kali ini yang menguasai bola adalah Hayase. Hayase kemudian mengoperkan bola ke tengah kepada Kimista. Dan di sini kita diperlihatkan Kimista yang dijaga ketat oleh Kido dan juga Ryosuke. Tapi Kimista berhasil memberikan operan ke samping pertahanan Yukigahama yang dimana di sana sudah ada Kazama yang berhadapan dengan Matsumoto. Matsumoto yang sudah siap berhadapan satu lawan satu dengan Kazama terlihat jengkel ketika Kazama memberikan operan kepada Haibara yang melakukan overlap. Dan ketika Matsumoto mengejar Haibara, Haibara kemudian mengembalikan bola kepada Kazama. Lalu di sini kita diberitahu Seishiki yang menggunakan taktik satu sentuhan. Sama halnya pada saat Seishiki menyamakan kedudukan saat final melawan SMA Towin, di mana setelah Kazama menerima umpan dari Haibara, ia kemudian langsung mengoperkannya kepada Oshiba. Dan tanpa menguasai bola terlebih dahulu, Oshiba langsung memberikan operan kepada Kimista. Kimista kemudian langsung mengoperkannya kembali kepada Kazama. Namun tidak seperti saat pertandingan melawan SMA Towin yang di mana Kazama menjadi sang pencetak gol, ia kemudian memberikan operan terobosan kepada Mitsuki. Namun sayangnya, tendangan Mitsuki melebar dari gawang SMA Yukigahama, sehingga itu hanya menghasilkan tendangan gawang untuk SMA Yukigahama. Para penonton dan juga pemain cadangan Seishiki termasuk Sukamoto pun terkejut dengan apa yang dilakukan para pemain Seishiki. Mitsuki kemudian meminta maaf karena gagal mengonversi umpan Kazama menjadi gol. Ia juga berkata selanjutnya akan berlari 5 detik lebih cepat. Mendengar perkataan Mitsuki, Kazama lalu tertawa dan mengatakan jika kau melakukan itu, kau bukan lagi dianggap manusia. Tapi di sini, para pemain SMA Yukigahama terkejut dengan Kazama yang tertawa di saat pertandingan. Masih belum jelas kenapa para pemain Yukigahama sampai terkejut melihat Kazama yang tertawa saat pertandingan. Selain itu, Bukata juga berpikir bahwa Kazama hari ini memang terlihat aneh. Ia dapat mengalihkan satu persatu orang dengan sebuah umpan. Taira dan juga Higuchi mengatakan bahwa Seishiki melakukan 6 operan dan semuanya dilakukan dengan satu sentuhan. Taira lalu meminta Higuchi untuk memutarkan rekaman pertandingan Seishiki melawan SMA Towin. Dan kembali ke dalam pertandingan, tendangan gawang pun dilakukan oleh kiper Yukigahama. Yang dituju adalah Taniguchi, tapi sayangnya di sini Nitobe mengantisipasinya dengan baik. Bahkan Usui pun memuji antisipasi yang Nitobe lakukan. Nitobe kemudian memberikan long pass kepada Kazama. Tapi Kazama kembali langsung memberikan operan kepada Oshiba. Himura pun terlihat kesal dengan permainan yang Kazama tunjukkan. Karena tidak seperti Kazama yang biasanya, di pertandingan ini Kazama terus-menerus melakukan operan tanpa pernah menunjukkan skill individunya. Selain itu, Higuchi juga terlihat kagum dengan Oshiba yang mampu menerima operan Kazama dengan baik. Kido kemudian memerintahkan teman-temannya untuk segera menghentikan Oshiba. Walaupun Oshiba dikepung oleh 3 pemain Yukigahama, tapi ia berhasil mempertahankan bola. Pemain Yukigahama pun terkejut dengan daya tahan yang dimiliki Oshiba. Ya, bagaimana tidak? 3 pemain yang membayangi Oshiba sama sekali tidak berefek untuk Oshiba yang sedang mempertahankan bola. Kazama kemudian berlari meminta bola. Tapi saat Kazama menerima bola, ia mendapatkan body charge dari Matsumoto sehingga membuat dirinya terjatuh. Tapi sebelum Kazama terjatuh, ia melihat Kimista yang menunjuk ke arah sebaliknya. Yang dimaksud Kimista adalah mengoperkan bola ke arah sebaliknya.
Dan sebelum Kazama terjatuh, ia berhasil mengoperkan bola ke arah yang dimaksud oleh Kimista. Dan di sana ternyata sudah ada Satao yang memang lepas dari penjagaan para pemain Yukigahama. Higuchi pun mengatakan bahwa itu adalah pengamatan yang bagus. Tapi sayangnya, Kido dengan cepat membuang bola yang akan dikuasai oleh Satao. Seseki hanya mendapatkan sepak pojok. Akan tetapi, walaupun Kazama terlibat di setiap serangan Seseki, Ubukata menganggap bahwa Kazama menahan diri melawan mantan rekan satu timnya. Itu dikarenakan Kazama yang selalu melakukan operan ketika mendapatkan bola dan tidak pernah menunjukkan skill individunya. Tapi pelatih Saseki menjelaskan kepada Ubukata bahwa peran Kazama di tim bukan hanya sebagai individual atau mengacak-ngacak pertahanan lawan dengan dribblenya. Tapi sebenarnya obrolan ini ada di penghujung chapter 125. Tapi biar lebih sinkron, saya jelaskan aja di sini. Selain Ubukata yang mempertanyakan permainan Kazama, Himura juga mengatakan jika Kazama tidak bermain seperti biasanya. Mungkin karena Kazama grogi dengan debutnya bermain di turnamen nasional. Karena Himura merasa jika Kazama memiliki begitu banyak kesempatan untuk mendribel bola, akan tetapi ia terus-menerus memutuskan untuk mengoper. Dan itu membuat Himura sadar bahwa Kazama tidak bermain seperti saat menghadapi Seikan di camp pelatihan dulu. Bahkan Himura mengatakan jika Kazama dan juga Seishiki sudah menjadi tim yang rusak. Akan tetapi, Taira yang sudah selesai menonton rekaman pertandingan Seishiki melawan Toin mengatakan bahwa ini bukanlah Seishiki yang mereka lawan di camp pelatihan kemarin. Seishiki telah berevolusi dan itu memberikan dampak yang bagus untuk seorang pendribel seperti Kazama. Permainan Kazama yang sekarang bahkan sudah bisa dibilang mendekati pemain kelas atas. Itulah pendapat yang Taira katakan kepada Himura. Di sisi lain, ibunya Sukamoto dan juga para penonton yang melihat performa dari Kazama pun mengatakan kalau permainan Kazama luar biasa. Mereka tidak percaya bahwa Kazama adalah siswa kelas 1. Dan kembali ke dalam pertandingan, Kimista yang akan melakukan sepak pojok diledek oleh Kazama dengan mengatakan jika para penonton membicarakan Kimista. Kurusu pun terlihat seperti ketakutan dan tidak percaya bahwa Kazama adalah satu-satunya siswa kelas 1 yang berani meledek Kimista. Kimista kemudian melakukan tendangan pendek yang ia berikan kepada Kazama. Tapi di sini Kazama hanya menghentikan bola dan Kimista melanjutkannya dengan melakukan crossing ke tengah pertahanan Yukigahama, yang dimana di sana sudah ada Oshiba yang berhasil menyundul bola. Tapi sayangnya bola itu berhasil ditepis oleh kiper Yukigahama. Akan tetapi bola rebound berhasil dikuasai oleh Usui yang maju membantu penyerangan. Usui kemudian memberikan operan kepada Hayase yang juga melakukan overlap di sisi kiri. Dan dari sini kita tahu bahwa SMA Yukigahama memang benar-benar dikurung oleh para pemain Seishiki. Hayase kemudian memberikan umpan kepada Mitsuki yang berada di tengah pertahanan Yukigahama. Mitsuki kemudian melakukan tendangan keras tapi masih bisa diblok oleh Kido. Saking kerasnya tendangan Mitsuki, bola yang diblok oleh Kido sampai melambung tinggi. Kido pun tak percaya bahwa kekuatan tendangan Mitsuki yang bukan main. Di saat para pemain Yukigahama kebingungan karena tak melihat di mana bolanya, Mitsuki kemudian melakukan lompatan dan bersiap untuk kembali melakukan tembakan. Dan di sini Kido kembali terkejut dengan lompatan Mitsuki yang menurutnya tidaklah masuk akal. Tapi sebelum Mitsuki berhasil menendang, bola berhasil dipotong terlebih dahulu oleh Matsumoto. Matsumoto kemudian mengatakan kepada Kido bahwa ia tidak akan membiarkan Kido bekerja keras sendirian. Kido pun juga menjawab bahwa coveran Matsumoto sedikit terlambat. Dan di sini kita kembali diperlihatkan Himura yang mengkritik tim Yukigahama dengan menyebut mereka seperti kura-kura. Entah mengapa Himura ini memang seneng banget buat mengkritik tim lain. Setelah mengkritik Seishiki, sekarang giliran Yukigahama yang kena kritik Himura. Himura kemudian melanjutkan kritikannya dengan berkata tidak mungkin Yukigahama lolos turnamen nasional dengan permainan seperti itu. Higuchi kemudian mengatakan kepada Himura bahwa Yukigahama tidak seperti kura-kura, melainkan seperti segerombolan semut.
Mereka tidak mempunyai pemain andalan, maka mereka membidik kemenangan dengan cara bertahan seperti segerombolan semut. Ya, kalau di sepak bola dikenal dengan taktik parkir bus seperti Chelsea saat menang melawan Barcelona di Liga Champions. Tapi Mura tetap tidak percaya bahwa ada tim yang seperti itu. Karena logikanya, jika mereka bisa melaju ke turnamen nasional, mereka tetap saja membutuhkan gol untuk menang. Higuchi kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa Yuki Gahama faktanya memang tim yang seperti itu. Di kualifikasi, mereka bahkan mengalahkan dua tim favorit. Di semifinal, mereka menang dengan skor 2-0 dan di final mereka menang dengan skor 1-0. Dan yang terakhir atau di final, perbandingan tendangan ke gawang bahkan mencapai 3-3 berbanding 2. Dari sini kita juga jadi tahu bahwa Yuki Gahama adalah tim yang sangat disiplin di bagian pertahanan. Kembali ke dalam pertandingan, kita diperlihatkan Kimista yang sedang menguasai bola. Kimista menyadari bahwa Yuki Gahama adalah tim yang tidak biasa. Meskipun ia menguasai bola di sepertiga lapangan musuh, para pemain Yuki Gahama tidak ada yang datang untuk merebut bola. Kimista lalu melakukan percobaan dengan mengoparkan bola kepada Satou yang berada di tengah pertahanan Yuki Gahama. Dan hasilnya seperti yang diharapkan oleh Kimista. Operan itu pun berhasil dengan mudah diklir oleh para pemain Yuki Gahama. Hayase kemudian mengatakan bahwa mustahil untuk menyerang di bagian tengah. Kimista harus menyerang melalui pemain sayap. Kimista pun setuju dengan saran dari Hayase karena sebelumnya Kimista melakukan percobaan dan menyadari bahwa para pemain Yuki Gahama tidak hanya menjaga 3 penyerang Seishiki, tapi mereka juga menjaga siapa saja yang masuk ke dalam pertahanan Yuki Gahama. Jika diibaratkan, para pemain Yuki Gahama lebih mirip seperti mesin. Mereka tidak punya keraguan dalam bertahan. Kimista juga bilang bahwa ia tidak pernah melawan tim seperti ini sebelumnya. Tim yang dimana tidak ada sosok pemimpin, seolah-olah setiap pemain Yuki Gahama tahu akan tugas mereka masing-masing. Itulah warna dari SMA Yuki Gahama, kata Kimista. Tiara juga berkata bahwa kunci dari permainan Yuki Gahama adalah disiplin dan juga komitmen. Pemain Yuki Gahama sudah dipersiapkan untuk menghadapi hal sekecil mungkin. Seperti jika kau ada di situasi seperti ini, maka ini yang harus kau lakukan. Taira juga bilang sepanjang jalannya pertandingan, ia bisa melihat contoh kedisiplinan yang Yuki Gahama terapkan. Seperti tidak membiarkan pemain Seishiki membawa bola ke dalam kotak penalti. Jika terjadi duel udara, maka kawalah dengan 2 orang yang berada di posisi depan dan belakang musuh. Semua pemain menekan Seishiki di 5 menit pertama dan masih banyak lagi. Semua total yang Taira katakan ada 15, tapi di sini Taira hanya menjelaskan 6 poin saja. Kedisiplinan itu setidaknya telah menyelamatkan Yuki Gahama dari 3 peluang yang dimiliki Seishiki, kata Taira. Taira juga menambahkan bahwa ia tidak pernah melihat sebuah tim yang bermain seperti itu selama ia mengikuti kejuaraan SMA. Seishiki yang menyerang tanpa henti bak sebuah ombak, dan Yuki Gahama yang bertahan seperti kumpulan rantai. Higuchi juga menambahkan bahwa banyak tim yang juga bermain disiplin, tetapi Yuki Gahama berada di level yang berbeda. Himura lalu bertanya kepada Higuchi, walaupun itu adalah sepak bola yang bodoh dan membosankan, apakah tim kita bisa melakukan hal seperti itu? Higuchi pun menjawab bahwa kita tidak bisa melakukannya karena kita mempunyai Taira. Jika di timmu mempunyai pemain bintang atau pemain andalan, maka kamu akan membangun tim dengan pemain andalan sebagai pondasinya. Itu adalah cara singkat untuk menjadi tim yang kuat. Seishiki adalah contoh yang baik untuk itu, karena mereka membangun tim dengan Mitsugi sebagai pondasinya, tapi tidak dengan Yuki Gahama. Mereka sama sekali tidak mempunyai pemain yang menonjol. Maka dari itu, mereka memutuskan bekerja sama guna membangun tim yang kuat, kata Taira dan juga Higuchi. Di sini kita juga diperlihatkan Kimista yang masih bingung menentukan siapa pemain yang bisa membongkar pertahanan Yuki Gahama. Ditambah lagi, Taniguchi juga ikut membantu pertahanan Yuki Gahama dan meminta maaf bahwa ia terlambat untuk bertahan.
Kazama yang melihat Taniguchi cengengesan sambil meminta maaf itu pun tersenyum dan menganggap Taniguchi tidak pernah berubah. Ia selalu mempunyai cara untuk menenangkan timnya sendiri. Pelatih Seishiki pun menganggap bahwa Taniguchi adalah orang yang menyeimbangkan tim Yukigahama. Ia juga mengakui bahwa pertahanan Yukigahama lebih kuat dibandingkan pertahanan SMA Toin. Taira juga terlihat tertarik melihat bagaimana Kimista memainkan perannya sebagai pengatur serangan Saishiki. Dan di akhir chapter, kita ditunjukkan Sukamoto dan juga Kurusu yang terkejut melihat ekspresi Kimista yang tersenyum. Kimista kemudian berkata bahwa jika Yukigahama menyukai kesabaran, maka Kimista akan memberikannya dengan senang hati. Dan itulah pembahasan Manga Dice chapter 124 sampai dengan 126. Dan di chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan cara yang Kimista gunakan untuk membongkar pertahanan disiplin milik Yukigahama. Tetap tungguin terus kelanjutan Manga Dice ini dan bye bye.